Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan sharing mengenai rahasia bulan Ramadan sebagai waktu terpanjang yang diberikan oleh Allah untuk mendatangkan keajaiban dalam kehidupan kita. Dan di bulan ini, Masya Allah, adalah bulan yang sangat luar biasa, yang paling mudah dijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita mengetahui tata caranya. Nah, seperti apakah rahasianya? Sebelumnya, yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel Kawan Takwa ini. Baik, biar tidak terlalu lama, di sini saya yakin mengenai fadilah bulan Ramadan atau keutamaan bulan Ramadan semuanya sudah tahu. Namun yang perlu kita tekankan adalah bulan Ramadan ini adalah waktu yang terpanjang yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umat Rasulullah untuk menggapai ampunan Allah, menggapai rahmat Allah, kemudian untuk berdoa apapun, dan pasti insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menghormati bulan ini, karena itu setidaknya di sini sudah kami rangkum mengenai 3 keutamaan luar biasa di bulan Ramadan ini, yang apabila tiga waktu ini kita manfaatkan, 3 cara ini maksudnya kita manfaatkan, maka insya Allah apapun hajat kita, jangankan hanya dunia, jangankan harta kekayaan, jangankan hanya kekayaan, bahkan surga pun oleh Allah disiapkan bagi hambanya yang senantiasa meminta kepada Allah di bulan ini. Lalu apa saja fadilah atau keutamaan di bulan Ramadan ini? Yang pertama, bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Kenapa demikian? Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, telah datang pada kalian yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya, diwajibkan bagi kalian, kata Rasulullah, berpuasa di dalamnya. Dibukakanlah pintu surga selebar-lebarnya di bulan Ramadan ini, kemudian ditutuplah pintu neraka di bulan ini, saking mulianya bulan ini. Kemudian dibelenggulah semua setan di bulan ini. Kemudian juga di dalam ada atau terdapat sebuah malam, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana di malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam artian, kalau di waktu turunnya Lailatul Qadar ini kita ditemukan tengah beribadah kepada Allah, maka sama halnya kita beribadah selama 1000 bulan penuh tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan ini bulan yang penuh barokah. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, 10 hari pertama itu adalah pembagian rahmat dari Allah. Jadi Ramadan ini dibagi 3. 10 hari pertama ialah rahmat dari Allah. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Yang namanya kasih sayang Allah ketika istilahnya dibagi-bagikan kepada seluruh hambanya, maka dengan rahmat Allah inilah kalau kita pergunakan, insya Allah apapun doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis lain disebutkan, kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena puasa kita, juga bukan karena haji atau umroh kita, tapi murni kita masuk surga karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah bersabda, bahkan saya masuk surga karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita sudah mendapatkan rahmat, apapun doa kita pasti insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian 10 hari kedua, bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dari Allah. Siapa yang berpuasa maka di bulan ini, di 10 hari kedua ini, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Karena itu di fadilah yang kedua juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh sukarela atau sukacita, maka dosa-dosa telah diampuni oleh Allah. Maksudnya dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi 10 hari kedua ini adalah pengampunan dibagi-bagikan oleh Allah kepada seluruh hamba yang berpuasa di bulan ini. Kembali lagi, sehingga ketika dosa kita diampuni, maka berdoa apapun niscaya akan diterima oleh Allah. Ini fadilah yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi disebutkan di bulan Ramadan dibagi menjadi 3. 10 hari ketiga ialah pembebasan kita dari api neraka yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka insya Allah akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka, dan tentu inilah yang sangat kita harapkan. Nah, sekaligus di fadilah yang ketiga ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah apa saja? Yang pertama yaitu doanya orang-orang yang senantiasa berpuasa, terutama berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, doanya orang-orang yang sedang bepergian di jalan Allah. Dan yang ketiga, doanya orang-orang yang sedang dizalimi. Sehingga dengan hadis Rasulullah SAW yang begitu kuat ini, 10 hari pertama dibagikannya rahmat Allah sangat secara luar biasa kepada hambanya. 10 hari kedua diampuni seluruh dosa-dosa kita yang berpuasa. Kemudian 10 hari yang ketiga dibebaskannya kita dari api neraka, dan ditambah dengan hadis Rasulullah bahwasanya 3 doa yang tidak akan ditolak, yang otomatis pasti diterima oleh Allah, yaitu doanya orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ini kita kombinasikan, terutama di 10 hari pertama ketika Allah membagi-bagikan rahmatnya yang begitu luar biasa kepada seluruh hambanya yang berpuasa, maka kita pergunakan rahmat Allah ini untuk mengubah nasib kita, mengubah hidup kita, mengubah derajat kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita banyak meminta kepada Allah rahmat beliau. Seandainya kita tidak mendapat rahmat dan karunia dari Allah, kata Allah di dalam Al-Quran, maka pasti kita berada dalam keadaan yang rugi. Rugi dalam hal apa semuanya? Rugi dalam hal ekonomi, rugi dalam hal sosial, rugi dalam hal agama. Nah, karena itu mumpung 10 hari pertama ini Allah membagi-bagikan rahmatnya kepada kita, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah tentang semua hajat kita, baik hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi. Semuanya kita doakan di bulan ini, dan insya Allah karena memang sunatullah, Allah sudah berjanji melalui firman-Nya, melalui hadis-hadis Rasulullah, kalau kita berdoa di bulan ini, apalagi wasilah rahmat Allah yang dibagikan di 10 hari pertama bulan Ramadan ini, maka apapun doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan keyakinan yang begitu dalam. Walaupun dosa kita misalkan teramat banyak, karena memang kita manusia setiap hari bertambah dosa, namun barokah bulan Ramadan yang agung yang mulia ini, barokah 10 hari rahmat Allah yang dibagi-bagikan kepada kita, maka insya Allah apapun doa kita sekali lagi akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan karena kita, tapi karena mulianya bulan Ramadan ini. Demikianlah 3 rahasia bulan Ramadan ini, yang kalau kita pergunakan sebaik mungkin, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, insya Allah hal ini akan dapat merubah hidup kita menjadi baik sebaik-baiknya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Demikian sharing saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini dan bisa lulus berpuasa 1 bulan penuh dan mendapat karunia dari Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.